welcome to my YouTube channel. Salam kenal semuanya. Di sini aku Ira Fiana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum kelas E angkatan 2020 dengan NIM 20080016214. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang paragraf mulai dari definisinya, ciri-cirinya, syaratnya, dan juga fungsinya. Oke, langsung kita mulai aja, jangan di skip dan let's go. Oke, jadi paragraf sendiri itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya itu lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Paragraf ini juga biasanya disebut sebagai karangan yang singkat. Nah, paragraf sendiri itu juga diartikan sebagai satuan gramatikal yang lebih besar dan juga lebih luas dari kalimat. Paragraf juga diartikan sebagai inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan juga didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Oke, definisinya udah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari paragraf. Jadi, ciri-ciri paragraf yang pertama itu adalah mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Ciri-ciri yang ketiga, gagasan utama dan penjelas itu dikemas ke dalam kalimat yang lugas dan juga efektif. Yang keempat, kalimat yang satu itu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri paragraf yang lainnya itu juga ada letak baris pertamanya itu agak menjorok ke dalam dan juga biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang ketujuh, paragraf itu juga memakai pikiran penjelas yang dinyatakan ke dalam kalimat penjelas. Selanjutnya, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. Sementara yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi untuk menguraikan juga menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Nah, kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf itulah yang nanti selanjutnya disebut dengan kalimat topik dan juga kalimat utama. Jadi, kalimat topik paragraf itu harus berisi ide utama dari paragraf yang bersangkutan. Satu gagasan utama dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat topik sehingga dapat pula dilahirkan paragraf dengan dimensi yang berbeda fokusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kalimat topik. Apa aja sih fungsinya? Fungsi kalimat topik yang pertama adalah memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang sedang diperbincangkan di dalam paragraf tersebut. Dan bagi penulis, kalimat topik ini berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Sedangkan bagi paragraf itu sendiri, kalimat topik ini berfungsi sebagai sandaran daripada kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu. Atau dengan kata lain, kalimat topik ini berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di paragraf tersebut. Oke, selanjutnya di sini aku mau nerangin tentang kalimat penjelas. Kenapa sih dikatakan dengan kalimat penjelas? Nah, jadi dikatakan kalimat penjelas itu karena memang sudah fungsinya atau tugasnya untuk menjelaskan dan juga menjabarkan lebih lanjut gagasan utama yang terdapat dalam paragraf. Perkembangan paragraf dilakukan untuk memerinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat. Kalimat penjelas selanjutnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu kalimat mayor dan juga kalimat minor. Yang pertama
ada kalimat penjelas mayor. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang bertugas untuk menjelaskan secara langsung gagasan utama dan juga kalimat topik yang terdapat dalam paragraf tersebut. Jadi, hubungan dari kalimat topik dan kalimat penjelas utama dalam sebuah paragraf itu bersifat langsung. Dan yang kedua ada kalimat penjelas minor. Jadi, kalimat ini itu adalah kalimat penjelas utama yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama dan juga kalimat topik dari paragraf. Jadi kalimat ini bersifat tidak langsung. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama adalah memudahkan penulis untuk memberikan pengertian juga pemahaman tulisannya secara bertahap dengan menceraikan satu tema dari tema yang lainnya ke dalam sebuah teks. Paragraf merupakan wadah untuk menuangkan atau mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis yang paling sederhana. Yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide. Dan yang keempat, penulis menjadi tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi untuk masuk ke dalam paragraf selanjutnya. Yang kelima, paragraf juga dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang perlu seperti bab pendahuluan, bab isi, dan juga bab kesimpulan. Selanjutnya ada fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, dengan memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan juga formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf dari penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah untuk menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Selanjutnya, pembaca akan menjadi lebih tertarik dan juga bersemangat untuk membaca karangan paragraf demi paragraf karena tidak membosankan dan juga tidak melelahkan. Lalu, pembaca juga belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan karangan melalui paragraf dari penulis. Dan yang terakhir, pembaca itu menjadi merasa tertarik dan juga termotivasi dari cara menjelaskan paragraf, tidak hanya dengan kata-kata tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan juga kurva. Oke, kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang syarat-syarat paragraf. Apa aja sih syarat-syaratnya? Syarat paragraf yang pertama adalah kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua ada koherensi atau kepaduan, di mana antar kalimat yang satu dengan yang lainnya dalam paragraf tersebut harus saling berkaitan. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis ke dalam kalimat topik. Yang kelima, penulis paragraf itu harus tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf ini haruslah memperhatikan hal-hal teknis penulisan. Yang ketujuh, penulis itu juga harus memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan. Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar atau menekuk. Yang kesembilan, penulisan juga harus memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf itu antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimatnya itu minimal 3 kalimat. Dan yang terakhir, oke guys, segitu dulu penjelasan dari aku. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.